Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Wan Marina, SMAK. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi PSK 48. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok-kelompok kami terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Salsabila Herunisa dengan belakang NIM-nya 054. Nama saya Ruben Hans dengan NIM 2023-769. Nama saya Salma Putri Fitriani dengan NIM 2023-772. Nama saya Nurfatin Priyatwari dengan NIM 2023-70100. Saya Madina Nabil Putri dengan NIM 2023-70102. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan. Yang pertama itu ada ruang lingkup, yang kedua ada definisi dan konsep utama, yang ketiga itu ada pengujian penurunan nilai aset, yang keempat itu ada pengukuran nilai aset, yang kelima itu ada pengakuan penurunan aset, selanjutnya yang keenam itu ada pemulihan penurunan nilai aset, yang ketujuh itu ada pengungkapan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir adalah perubahan terbaru PSK 48. Oke, di sini ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan PSK 48 itu yang pertama itu adalah menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya impairment. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Selanjutnya itu PSK 48 ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset kecuali yang pertama itu ada persediaan. Lanjut selanjutnya itu yang kedua ada aset yang timbul dari kontrak konstruksi. Selanjutnya itu ada aset pajak tangguhan. Yang keempat itu ada aset yang timbul dari imbalan kerja. Yang kelima itu ada aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup SHK 55. Yang keenam itu ada properti investasi yang diukur pada nilai wajar. Yang ketujuh itu ada biaya akuntansi tanggungan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28. Yang ke-8 itu ada aset tidak lancar atau kelompok kelepasan yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual dengan PSAK 58. Next. Selanjutnya itu di sini ada berlaku untuk aset yang keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam yang pertama itu ada entitas anak PSAK 8, yaitu laporan dan laporan keuangan tersendiri. Selanjutnya itu ada Ventura bersama PSAK 12. Isinya itu adalah bagian partisipasi dalam Ventura bersama. Yang ketiga itu ada entitas asosiasi PSAK 15. Itu berisikan investasi pada entitas asosiasi. Nah, PSAK 48 berlaku juga untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi biaya penyusutan selanjutnya dan akuntansi penurunan nilai selanjutnya sesuai PSK lain, seperti model revaluasi dalam PSK 16 atau aset tetap. Baik, lalu di sini ada definisi dan konsep utama. Yang pertama itu ada penurunan nilai aset atau impairment. Nah, impairment ini terjadi ketika nilai tercatat carrying amount suatu aset lebih tinggi dari jumlah yang dapat dipulihkan, recoverable amount. Nah, tujuannya PSAK 48 memastikan bahwa si nilai tercatat suatu aset ini mencerminkan nilai yang dapat dipulihkan, yaitu nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dikurangi dengan nilai biaya untuk menjual dan nilai penggunaan. Yang kedua itu ada jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Adalah jumlah yang dapat dipulihkan antara nilai tertinggi antara fair value less cost to sell dan nilai pengguna atau value in us. Nah, tujuan di sini adalah jumlah yang dapat dipulihkan digunakan untuk menilai apakah penurunan nilai perlu diakui. Nah, jika nilai tercatat lebih besar dari jumlah yang dapat dipulihkan, maka aset harus diturunkan nilainya. Next.
Lalu yang ketiga ada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell. Nah, di sini adalah harga yang dapat diperoleh untuk menjual aset di pasar aktif, dikurangi dengan biaya yang diperlukan untuk menjual aset tersebut. Nah, seperti biaya perantara, biaya pemasaran, dan biaya hukum yang terkait. Nah, di sini kapan digunakan? Nah, digunakan itu apabila si pasar itu aktif untuk aset tersebut dan perusahaan berencana untuk menjual asetnya. Lalu yang terakhir ada nilai penggunaan atau value in us. Di sini adalah nilai yang dihitung berdasarkan perkiraan arus kas masa depan yang akan dihasilkan dari penggunaan aset selama masa manfaatnya dan pelepasan pada akhir masa manfaatnya. Next. Lalu ada pemulihan penurunan nilai atau reversal of impairment. Itu terjadi ketika kondisi yang menyebabkan penurunan nilai suatu aset membaik sehingga nilai tercatat aset dapat dipulihkan. Batasan pemulihan itu yang pertama, nilai tercatat yang dipulihkan tidak boleh lebih tinggi dari nilai tercatat yang seharusnya jika penurunan nilai tidak pernah terjadi. Yang kedua itu pemulihan hanya dilakukan pada aset yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai. Berikutnya yang terakhir itu adalah kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Nah, di sini tuh terjadi ketika nilai tercatat suatu aset lebih besar dari jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, pengakuannya ini kerugian penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadi penurunan nilai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian penurunan nilai. Tadi telah disebutkan bagaimana sih kalau terjadi penurunan nilai. Jadi penurunan nilai itu terjadi jika jumlah tercatat aset lebih besar dari jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, tujuan dari pengujian ini yaitu untuk memastikan suatu nilai aset itu dalam laporan keuangan itu tidak melebihi manfaat ekonomis yang dapat dihasilkan. Nah, apa aja sih aset yang bisa diuji dari penurunan nilai aset ini? Jadi ada dua. Yang pertama adalah semua aset non keuangan. Nah, tapi ada pengecualiannya yaitu kecuali diatur oleh PSAK lain. Misalnya kayak contohnya di PSAK 16 itu untuk aset tetap. Dan yang kedua itu adalah goodwill atau aset tidak berwujud lainnya. Jadi dengan umur manfaat tidak terbatas wajib diuji setiap tahun untuk mengetahui penurunan nilai dari aset tersebut. Next. Nah, jadi, bagaimana sih proses pengujian penurunan nilai suatu aset itu? Di sini ada langkah-langkah utamanya yang saya garis besar sebanyak 3 langkah. Nah, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi nih indikasi penurunan nilainya. Misalnya kalau misalnya dari eksternal seperti penurunan nilai pasar, perubahan ekonomi, atau teknologi, itu juga dapat mempengaruhi, penurunan nilai suatu aset. Nah, kalau dari internalnya, contohnya seperti kerusakan fisik, kinerja buruk, atau penghentian rencana penggunaan. Langkah yang kedua setelah kita identifikasi, penyebab penurunan nilai suatu aset, kita harus, menghitung jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, seperti caranya itu adalah pertama, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, terus harga pasar wajar aset setelah dikurangi biaya penjualan, terus ada juga nilai pakai, dan nilai pakai itu merupakan nilai terkini arus kas masa depan yang dihasilkan dari penggunaan aset. Nah, step yang ketiga itu setelah kita menghitung jumlah aset yang dipulihkan, kita harus membandingkan nih jumlah yang tercatat sama jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, karena kan terjadi perbedaan tersebut, makanya ada pengujian penurunan nilai. Nah, contohnya dan maksudnya adalah misalnya jika jumlah yang tercatat itu lebih besar dari jumlah yang dapat dipulihkan, itu dapat diakui suatu kerugian. Next. Nah, tadi kan ada perhitungan gimana sih, kita tahu kalau misalnya nilai asetnya itu lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, di sini itu kita harus menghitung rumus nilai masa kini atau NPV, yaitu sigma dari arus kas bersih dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, asumsi dari perhitungan ini yang pertama itu adalah proyeksi arus kas masa depan realistis dan berbasis data terbaik. Dan yang kedua, tingkat diskonto mencerminkan resiko aset dan kondisi pasar. Nah, untuk mengerti perhitungan ini langsung aja kita ke contoh soalnya. Bisa di next.
Nah, misalnya di sini kasusnya itu adalah suatu mesin itu nilai tercatatnya itu sebesar 2 juta. Nah, arus kas masa depannya itu sebesar 450 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, tingkat diskontonya itu sebesar 10%, dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasannya itu sebesar 1.700.000.000 rupiah. Nah, kita pakai rumus nilai NPV yang tadi sigma tadi, kita masukin tuh si 450 juta. 450 juta merupakan arus kasnya. Nah, arus kas dibagi tadi kan 1 plus R ya. 1 ditambah 10% kan 1,10. Nah, sedangkan kan pangkat tahunnya baru tahun pertama jadi 1,10. Selanjutnya sampai tahun kelima. Makanya di sini kan ditambah titik-titik-titik. Nah, apabila dikalkulasi atau menggunakan kalkulator itu menghasilkan 1.705.854.040 rupiah. Nah, jumlah yang dapat dipulihkan ini sebesar 1.705.854.046 rupiah ini lebih tinggi dari nilai wajarnya, karena kita tahu bahwa nilai wajarnya itu sebesar 2 miliar. Jadi 2 miliar itu kita kurangin dari nilai NPV tadi, karena itu kan nilainya itu lebih tinggi, berarti harus dipulihkan. Nah, apabila dikurangi itu menghasilkan nilai 294.140.954 rupiah. Next. Nah, dari pengujian yang tadi kita telah hitung, ini ada kesimpulannya. Yang pertama, kerugian penurunan aset itu diakui jika nilai tercatat itu melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Dan yang kedua, pengakuan itu dilakukan dalam laporan laba rugi. Nah, terus pengungkapannya itu bagaimana? Nah, jadi pengungkapannya itu terjadi apabila indikasi penurunan nilai, kayak yang tadi telah dicontoh kasus tersebut. Nah, yang kedua itu adalah metode penilaian, yaitu nilai pakai dan nilai wajar. Dan yang ketiga itu ada asumsi penting, yaitu tingkat diskonto atau proyeksi arus kas yang dimasukkan ke rumus NPV tadi. Dan yang terakhir itu adalah jumlah kerugian yang diakui dan aset terkait. Nah, manfaat pengujiannya itu ada 2. Yang pertama itu untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna laporan. Sekarang kita masuk ke dalam pengukuran nilai aset, di mana pengukuran nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan mungkin dapat dilakukan meskipun jika tidak terdapat harga kuotasian di pasar aktif untuk aset identik. Akan tetapi, kadang tidak mungkin untuk mengukur nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan karena tidak terdapat dasar untuk membuat estimasi andal harga dalam transaksi teratur untuk menjual aset yang akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Dalam kasus ini, entitas dapat menggunakan nilai pakai aset sebagai jumlah yang terpulihkan. Jika tidak ada indikasi nilai pakai aset secara material melebihi nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan, maka nilai wajar tersebut dikurangi dengan biaya pelepasan yang dapat digunakan sebagai jumlah terpulihkan. Umum terjadi pada aset yang dimiliki untuk dilepaskan karena arus kas masa depan dari pemakaian lebih lanjut biasanya diabaikan. Jumlah terpulihkan ditentukan untuk aset individual kecuali aset yang tidak menghasilkan arus kas yang independen, sehingga jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas atau UPK. Akan tetapi ada pengecualian, yaitu yang pertama ada nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan lebih besar daripada jumlah tercatat. Yang kedua, nilai pakai mendekati nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan, dan nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan yang dapat diukur. Dalam beberapa kasus, estimasi, rata-rata, dan penghitungan ringkas dapat memberikan hasil yang mendekati perhitungan rinci yang diilustrasikan dalam pernyataan ini untuk menentukan nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan atau nilai pakai. Pengukuran jumlah terpulihkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas. Nah, aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas ini harus diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan jumlah yang tercatat dengan jumlah yang terpulihkan. Meskipun tidak ada indikasi penurunan nilai, penghitungan jumlah terpulihkan periode sebelumnya dapat digunakan jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kondisi unit penghasil kas tidak berubah signifikan
Jika aset diuji sebagai bagian dari UPK atau unit penghasil kas, komposisi aset dan liabilitas UPK tidak mengalami perubahan signifikan sejak penghitungan terakhir. Yang kedua yaitu margin substansial, yang dimana penghitungan jumlah terpulihkan sebelumnya melebihi jumlah yang tercatat aset dengan margin yang signifikan. Yang ketiga, analisis peristiwa, yang dimana tidak ada perubahan ataupun peristiwa baru yang menunjukkan kemungkinan jumlah terpulihkan saat ini lebih kecil dari jumlah tercatat aset. Lalu biaya pelepasan aset selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas adalah pengurang dalam mengukur nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Contoh biaya tersebut adalah biaya hukum, materai, dan pajak transaksi sejenis. Biaya pemindahan aset dan biaya rekomental langsung untuk menjadikan aset dalam kondisi siap dijual. Akan tetapi, imbalan akibat pemutusan kontrak kerja dan biaya terkait dengan pengurangan atau reorganisasi bisnis setelah pelepasan aset bukan merupakan biaya incremental langsung untuk pelepasan aset. Terkadang dalam pelepasan aset, pembeli disyaratkan mengambil alih suatu liabilitas dan hanya tersedia satu nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan yang mencakup aset dan liabilitas tersebut. Lalu ada nilai pakai, yang dimana ada elemen perhitungan nilai pakai aset. Yang pertama ada estimasi arus kas masa depan, yaitu perkiraan arus kas yang diharapkan dari aset. Lalu kedua ada variasi arus kas, yang dimana harapan terhadap variasi jumlah ataupun waktu arus kas masa depan. Yang ketiga ada nilai waktu uang, yaitu suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. Yang keempat ada premi risiko, yang dimana harga untuk menanggung ketidakpastian aset. Lalu yang terakhir ada faktor lain, yaitu termasuk ketidaklikuiditasan yang mempengaruhi penilaian arus kas oleh pelaku pasar. Lalu ada estimasi nilai pakai aset meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama ada mengestimasi arus kas masuk dan keluar masa depan dari pemakaian aset dan dari pelepasan akhirnya, dan menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Lalu ada dasar estimasi arus kas masa depan, yang pertama ada proyeksi berdasarkan asumsi rasional, yaitu menggunakan asumsi terdukung yang mempresentasikan estimasi terbaik manajemen. Ada bukti eksternal diberi bobot lebih tinggi. Lalu yang kedua ada anggaran atau perkiraan terkini, yang dimana berdasarkan anggaran atau perkiraan terkini yang disetujui manajemen, tidak termasuk estimasi arus kas terkait restrukturisasi masa depan atau peningkatan aset. Lalu ada jangka waktu maksimumnya 5 tahun, kecuali jika waktu lebih panjang dapat dibenarkan. Lalu yang terakhir ada proyeksi pasca periode perakhiran, yaitu ada ekstrapolasi proyeksi menggunakan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun. Lalu tingkat pertumbuhan tidak boleh melebihi rata-rata jangka panjang produk industri negara atau pasar, kecuali dapat dibenarkan. Lalu ada komposisi estimasi arus kas masa depan yang saat ini. Estimasi arus kas di masa depan meliputi proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset, proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset, termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan, dan dapat diatribusikan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten pada aset. Lalu ada arus kas jika ada yang akan diterima untuk pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya. Estimasi arus kas masa depan tidak mencakup arus kas masuk atau keluar masa depan yang diperkirakan timbul dari yang pertama ada restrukturisasi masa depan, yang mana entitas belum berkomitmen, atau bisa juga perbaikan atau peningkatan kinerja aset. Lalu ada estimasi arus kas masa depan yang tidak termasuk, yaitu ada arus kas masuk atau keluar dari aktivitas pendanaan atau penerimaan dan pembayaran pajak penghasilan. Lalu di sini ada estimasi arus kas neto diterima atau dibayarkan dari pelepasan aset pada akhir umur manfaat yang merupakan
Jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas dari pelepasan aset melalui transaksi wajar antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam transaksi wajar setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Lalu yang terakhir ada tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto ini ditetapkan atas dasar tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini, yaitu dari nilai waktu uang dan juga risiko spesifik atas aset di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Tingkat diskonto ini adalah tingkat pengembalian yang diisyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu, dan profil risiko yang sama dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan dari aset tersebut. Tingkat diskonto ini diestimasi dari salah satu, yang pertama ada tingkat diskonto implisit pada transaksi pasar kini terhadap aset sejenis, atau juga bisa dengan rata-rata tertimbang yang dimana biaya modal entitas yang tercatat di bursa efek yang memiliki aset sejenis. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai pengakuan penurunan aset yang ada pada PSAK 48. Nah, pengukuran penurunan aset ini didefinisikan jumlah penurunan suatu aset berbagai jumlah yang lebih tinggi. Di antaranya itu, yang pertama itu ada penurunan nilai aset atau asset impairment. Itu tuh kondisi ketika nilai tercatat suatu aset itu lebih besar daripada jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah nilai tercatat atau carrying amount. Itu aset di neracanya itu setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount, yaitu nilai tertingginya itu ada nilai wajar yang dikurangi sama biaya penjualan, terus juga ada nilai pakai, yaitu nilai yang saat ini yang didapat dari arus kas yang diharapkan. Nah, yang terakhir itu ada impairment loss, itu kayak selisih yang didapat antara nilai yang tercatat dan jumlah yang dapat dipulihkan. Next. Boleh tolong di next. Oke, selanjutnya kapan sih penurunan nilai aset itu dapat diakui? Nah, di dalam PSAK 48 itu tuh kalau misalkan penurunan nilai aset dapat diakui jika terdapat indikasi penurunan nilai berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya itu secara garis besarnya ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, kalau misalkan yang pertama adalah faktor indikasi eksternal, itu tuh dipengaruhi dari 3 hal. Yang pertama itu adalah penurunan signifikan dalam nilai pasar, yang terjadi tuh biasanya ada penurunan secara material dibandingkan dengan nilai yang tercatatnya. Contohnya itu harga tanah yang secara tiba-tiba menurun akibat resesinya ekonomi. Terus yang kedua itu ada perubahan teknologi. Itu terjadi ketika aset yang kita punya itu menjadi usang karena adanya teknologi baru yang lebih efisien dan aset yang kita punya ini tuh tidak dikembangkan lebih lanjut. Contohnya itu ada mesin produksi lama yang digantikan oleh mesin dengan otomatisasi yang lebih canggih. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada kondisi ekonomi yang memburuk. Nah, kalau hal ini tuh dipengaruhi adanya penurunan permintaan atau perubahan regulasi yang mengurangi nilai ekonomi dari aset tersebut. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi penilaian itu dari indikasi internal. Yang pertama itu ada kerusakan fisik aset. Aset ini mengalami kerusakan seperti kebakaran, banjir, ataupun kecelakaan lain yang mengurangi kemampuan operasional. Jadi pada intinya, kalau misalkan kerusakan fisik aset ini tuh lebih kerusakan yang terjadi secara yang mempengaruhi operasionalnya, bukan disebabkan oleh human error. Nah, yang kedua ini adalah perubahan rencana penggunaan aset. Contohnya itu kayak perusahaan ini memutuskan untuk tidak lagi menggunakan aset dalam operasinya untuk
digunakan lebih lanjutnya itu dia menggunakan alat ataupun aset lainnya yang lebih baru lagi. Nah, selanjutnya itu ada performa aset lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, aset ini tuh tidak dihasilkan arus kas atau manfaat ekonomi seperti yang diperkirakan sebelumnya. Next. Boleh di next. Oke, terus gimana sih langkah-langkah untuk mengakui aset tersebut itu? Nah, di dalam PSAK 48 itu tuh, mengatur mengenai langkah-langkahnya juga. Nah, di sini tuh ada langkah-langkah pengakuan penurunan nilai aset yang bisa dihitung dengan 3 cara. Yang pertama itu, kita harus menghitung dulu kira-kira jumlah yang dapat dipulihkan itu berapa. Nah, untuk menghitung jumlah yang bisa dipulihkan atau variable amount itu tuh kita harus mencari dulu nih nilai wajarnya itu berapa. Nah, kalau misalkan nilai wajarnya udah ada, itu kita langsung kurangin aja sama biaya penjualanannya. Jadi kalau misalkan nilai wajarnya udah ketemu, terus langsung aja kita kurangin sama biaya penjualan, baru kita bisa menghitung jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, kenapa kita harus mencari nilai wajar dan nilai wajar dikurangi nilai penjualan? Karena hal tersebut itu bisa mengestimasikan harga pasar yang diperlukan untuk menjual aset. Nah, selanjutnya kita juga harus mencari nilai pakainya. Nah, nilai pakainya ini caranya itu kita harus lihat nilai yang saat ini dari estimasi arus kas itu berapa yang bisa dihasilkan untuk masa depan lagi. Nah, selanjutnya itu kita bisa membandingkan dengan nilai tercatat atau carrying amount. Jadi kalau misalkan jumlah yang dapat dipulihkannya nominalnya udah ketemu, kita bisa membandingkan nih kedua nilai tersebut. Apakah nilai tersebut itu lebih besar daripada jumlah yang dapat dipulihkan atau enggak. Kalau misalkan lebih besar, itu berarti bakalan ada yang namanya penurunan nilai. Nah, selanjutnya cara yang ketiga itu kita harus menghitung dan mencari serta mencatat kira-kira ada nggak sih kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya penurunan nilai ini atau impairment loss itu. Nah, nanti kalau sekiranya ada, berarti rugi tersebut itu harus dicatat sebagai beban atau expense di laporan laba rugi. Dan selanjutnya nilai asetnya itu harus dikurangi hingga mencapai jumlah yang dapat dipulihkan. Oke, baik. Di sini ada pemulihan penurunan nilai aset. Menurut PSAK 48, mengharuskan pemulihan penurunan nilai dilakukan hanya pada aset yang telah mengalami penurunan nilai sebelumnya. Artinya, pemulihan nilai tidak dapat dilakukan jika tidak ada penurunan nilai yang terjadi pada masa lalu. Nah, di sini ada ciri-ciri perubahan kondisi yang dapat menyebabkan pemulihan penurunan nilai, antara lain itu kayak yang pertama itu ada perbaikan kondisi ekonomi atau pasar. Misalnya kayak harga pasar suatu aset meningkat atau kondisi pasar menjadi lebih menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua itu adalah perbaikan kondisi operasional. Nah, misalnya ini meningkatkan permintaan produk atau layanan sehingga memperbaiki arus kas yang dihasilkan dari aset tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah perubahan proyeksi arus kas masa depan. Nah, jika perusahaan memperoleh proyeksi yang lebih baik mengenai arus kas masa depan yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut, maka nilai value in us-nya itu mungkin lebih tinggi. Nah, berikut di sini adalah ada aset-aset yang tidak dapat mengalami pemulihan penurunan nilai. Yang pertama itu adalah goodwill. Nah, jika terjadi penurunan nilai atas goodwill ini, nilai tersebut tidak bisa dipulihkan kembali, meskipun kondisi membaik. Nah, goodwill ini hanya dihitung saat akuisisi dan tidak dapat dipulihkan setelah penurunan nilai. Nah, yang kedua itu ada aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas. Aset tidak berwujud ini, tak terwujud ini yang tidak memiliki batas waktu seperti kayak merek dagang atau lisensi juga tidak dapat dipulihkan setelah terjadi penurunan nilai. Next.
Selanjutnya ada prosedur pemulihan penurunan nilai aset. Yang di sini ada tiga prosedur. Yang pertama itu adalah menghitung jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, di sini kita harus nyari fair value less cost to sell. Itu rumusnya itu nilai wajar dikurang biaya untuk menjual, dan kita juga harus menghitung value in us-nya. Dihitung berdasarkan proyeksi arus kas masa depan yang didiskontrokan. Yang kedua itu menyesuaikan nilai tercatat aset. Nilai tercatat aset tidak boleh lebih tinggi dari nilai awalnya sebelum penurunan nilai terjadi. Nah, artinya pemulihan hanya bisa mengembalikan nilai aset sampai sejauh nilai yang seharusnya jika penurunan nilai tidak pernah ada. Dan yang terakhir itu kita harus mencatat dalam laporan keuangan. Nah, di sini kita harus memulihkan penurunan nilai aset, harus diakui dalam income statement pada periode terjadi pemulihan tersebut. Nah, pencatatan pemulihan dilakukan dengan cara mengakui keuntungan yang timbul akibat pemulihan penurunan nilai tersebut. Nah, di sini ada jurnalnya, yaitu aset yang dipulihkan pada pendapatan pemulihan penurunan nilai. Next. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pengungkapan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 48. Seperti yang kita ketahui bahwa di laporan keuangan itu berisikan informasi-informasi yang penting yang udah dipertimbangkan dan juga udah dihitung oleh para audit, yang pastinya di dalam laporan keuangan itu berisikan informasi-informasi penting yang bisa memberikan informasi yang tepat kepada pihak eksternal maupun pihak internal. Nah, seperti yang tadi aku bilang bahwa di PSAK 48 juga mengatur pengungkapan informasi yang perlu dilakukan terkait dengan pengakuan penurunan nilai agar laporan keuangan ini memberikan gambaran yang transparansi dan akurat, dan hal tersebut itu udah pasti sangat diperlukan dan juga sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas untuk mengetahui kira-kira kondisi aset yang saat ini tuh gimana, apakah ada mengalami penurunan nilai ataupun tidak. Nah, di sini itu ada beberapa penjelasan singkat yang diungkapkan dalam PSAK 48. Yang pertama itu adalah pengungkapan umum. Nah, pengungkapan umum ini tuh poin yang dibahasnya itu adalah kebijakan akuntansi, yang dimana perusahaan itu tuh harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penurunan nilai aset, termasuk cara penilaian yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dipulihkan, yaitu menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai. Next. Boleh tolong di next, Ruben? Oke, yang kedua ini adalah rincian aset yang mengalami penurunan nilai. Nah, poin yang dibahas dalam poin nomor 2 ini, yang pertama itu adalah jenis aset yang dikenakan penurunan nilai, yaitu perusahaan itu harus mengungkapkan aset yang mengalami penurunan nilai. Misalnya itu ada mesin, tanah, atau goodwill, serta nilai tercatatnya setelah penurunan ini dilakukan. Nah, poin yang kedua itu adalah jumlah rugi penurunan nilai yang dikenakan. Nah, perusahaan ini tuh harus mengungkapkan jumlah rugi penurunan nilai yang diakui selama periode pelaporan tersebut itu berapa. Next. Yang ketiga itu ada penyebab. Nah, penyebabnya itu dibagi beberapa poin, 2 poin. Yang pertama itu adalah alasan atau indikasi penurunan nilai. Nah, pada pengungkapan mengenai faktor yang menyebabkan penurunan nilai aset, ini tuh berupa faktor eksternal, seperti yang udah di-mention di sebelumnya, yaitu ada faktor perubahan ekonomi, pasar, ataupun teknologi. Nah, selanjutnya bisa juga disebabkan karena adanya faktor internal, misalnya kayak kerusakan fisik ataupun penurunan kinerja aset yang saat ini. Nah, poin yang kedua itu adalah proses pengujian penurunan nilai. Nah, perusahaan itu tuh harus menjelaskan kira-kira proses pengujian yang dilakuinnya itu seperti apa. Kenapa? Karena hal tersebut itu bisa menentukan adanya penurunan nilai seperti penilaian terhadap nilai wajar dan juga nilai pakai dari aset yang diuji itu. Next. Nah, yang keempat ini pengungkapan terkait goodwill.
biasanya itu nggak wajib, tapi di beberapa perusahaan jika hal tersebut dia memiliki goodwill, berarti dia harus mengungkapkan terkait goodwill-nya juga. Nah, kenapa kita harus mengungkapkan nilai goodwill ini? Karena perusahaan ini tuh mengakui rugi penilaian terkait goodwill ini harus dijelaskan. Hal tersebut itu supaya bisa tahu kira-kira kondisi yang menyebabkan penurunan nilai tersebut itu apa. Terus juga contohnya kayak kinerja bisnis yang buruk ataupun perubahan pasar yang signifikan. Nah, yang kelima ini dan menjadi terakhir ini adalah reversi rugi penurunan nilai kalau misalkan masih berlaku di beberapa perusahaan. Nah, ada poin yang perlu kita perhatikan yakni rugi penurunan nilai ini yang telah dibalik. Nah, kalau misalkan jika terdapat reversi atau pembalik rugi penurunan nilai pada periode berikutnya, maka perusahaan itu harus mengungkapkan jumlah reversi yang terjadi dan berikan alasannya itu kenapa terjadinya pembalik penurunan nilainya. Gitu. Next. Oke, selanjutnya itu ada iktisa perubahan PSAK 48 atau revisi 2018. Yang pertama ini ada aspek penyesuaian dengan standar internasional. PSAK 48 lamanya itu ada tidak sepenuhnya selaras dengan IS 36. Kalau yang PSAK 48 terbarunya itu disesuaikan dengan IAS 36, meningkatkan keseragaman dengan standar internasional. Selanjutnya itu yang kedua ada tangga pengujian penurunan nilai. PSAK lamanya itu pengujian dilakukan saat ada indikasi penurunan nilai. Yang terbarunya itu adalah pengujian dilakukan pada tanggal pelaporan jika ada indikasi penurunan nilai. Selanjutnya itu yang ketiga ada aspek pemulihan penurunan nilai. PSAK 48 namanya itu tidak diatur secara rinci tentang pemulihan. Selanjutnya kalau yang PSAK 48 itu yang terbaru itu ada menyediakan ketentuan pemulihan penurunan nilai yang terjadi pada aset jika ada indikasi pemulihan nilai. Yang kelima itu ada aspek pengukuran aset yang mengalami penurunan. PSAK lamanya itu menggunakan nilai terpulihkannya tanpa penekanan pada biaya jual. Lalu yang terbarunya itu ada penurunan nilai dihitung berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selanjutnya itu ada aspek pengujian aset tak berwujud atau goodwill. PSAK lamanya itu berisikan tidak terlalu rinci mengenai pengujian pada aset tak berwujud. Lalu yang terbarunya itu ada pengujian penurunan nilai harus dilakukan pada aset tak berwujud atau seperti goodwill secara lebih terstruktur. Selanjutnya untuk aspek pengungkapan itu, PSAK lamanya pengungkapan terkait asumsi penurunan nilai terbatas. Yang terbarunya itu ada pengungkapan lebih rinci diperlukan mengenai asumsi yang digunakan dalam penurunan nilai dan pemulihan. Selanjutnya itu ada aspek aset yang diuji untuk penurunan nilai. PSAK lamanya itu ada aset diuji jika ada indikasi penurunan nilai. Yang PSAK terbarunya itu menambahkan kewajiban pengujian terhadap aset tak berwujud yang memiliki umur tak terbatas. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada aspek tingkat pengujian. PSAK lamanya itu ada berisikan pengujian penurunan nilai dilakukan pada tingkat aset individual. Lalu yang PSAK terbarunya itu ada pengujian dilakukan pada tingkat unit penghasil cash atau CGU atau cash generating unit jika aset tidak dapat diuji secara terpisah. Oke, sekian presentasi yang dapat kami presentasikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.